saudara-saudara. Harapan saya, saudara-saudara selalu diberi kesehatan, penyertaan Tuhan untuk kita semua bersama keluarga. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti peraturan yang pemerintah sudah lakukan. Dan tetap pegang teguh janji Tuhan di Mazmur 91. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan saya akan menyanyikan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa kami yang ada di dalam surga Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpin pembacaan firman Tuhan ini. Biarlah hati dan pikiran hamba-Mu Tuhan Kau urapi dengan luar biasa, sehingga setiap orang yang mendengarkan channel YouTube ini Tuhan akan diberkati. Mereka mengalami perubahan, mereka mengalami damai sejahtera dan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan tentang berapa macam cara Tuhan menegur kita. Terkadang kita ini sudah begitu nyaman dengan zona yang sekarang ini. Mungkin saudara-saudara berpikir bahwa Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan. Saudara-saudara, mata Tuhan selalu tertuju pada kita, apapun yang kita lakukan. Untuk itu seringkali Tuhan selalu menegur dengan caranya. Nah, ini yang saya akan kupas, cara-cara apa yang Tuhan mau tegur kita, untuk kita benar-benar mengambil sikap untuk tidak bersantai-santai, untuk tidak terbawa arus, untuk tidak mengalami zona yang sekarang ini. Mungkin saudara merasa sudah nyaman, tetapi hati-hati saudara, iblis mudah menipu dengan kenyamanan yang hanya sesaat. Nah, untuk itu saya akan membagikan cara Tuhan menegur. Berikut ayat-ayatnya untuk menguatkan. Dan dari sini saudara-saudara mungkin bisa mengambil hikmatnya. Jadi nanti pada saatnya saudara mengalami dari 6 poin ini, oh ini salah satunya. Jadi saudara-saudara bisa tahu bagaimana cara Tuhan menegur kita, supaya kita umatnya kembali kepada Tuhan.
Yang pertama adalah lewat suara hati, yaitu melalui Roh Kudusnya. Saya akan buka di 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi lewat suara hati. Nah, bagaimana? Yaitu pada saat kita berdoa, menyembah Tuhan, adakan mesbah doa, naikkan pujian penyembahan, dan minta Roh Kudus masuk dan memimpin. Kadang-kadang kan kita sering kalau berjalan ya, ada suara hati yang mengatakan, oh belok sana, oh jangan kamu lakukan yang tidak baik. Jadi apa yang datang yang baik adalah itu semua dari Tuhan, yaitu melalui Roh Kudusnya. Nah, tinggal bagaimana kita merespon untuk Roh Kudus masuk, undang Roh Kudus dan memimpin hidup kita, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Jadi melalui lewat suara hati, yaitu melalui Roh Kudusnya. Tadi di 1 Timotius 1 ayat 19. Jadi jangan menolak kalau yang datangnya dari Tuhan, saudara-saudara akan mengalami damai sejahtera. Tetapi yang bukan dari Tuhan, saudara-saudara tidak akan mengalami damai sejahtera. Dan yang kedua adalah biasanya iblis menjebak melalui intimidasi, kekhawatiran, kecemasan. Tetapi yang datangnya dari Tuhan, di saat kita sedang susah, di saat kita sedang bimbang, Roh Kudus memberi kekuatan. Itulah yang namanya suara hati Tuhan, mengingatkan, menguatkan kita. Jadi melalui lewat suara hati ya saudara-saudara. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah saat melakukan kesalahan. Lukas 17 ayat 3-4. Nah, saat kita melakukan kesalahan ya, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jadi bila mana kita melakukan suatu kesalahan, ada orang yang menegur kita. Tuhan bisa pakai siapapun, bisa pakai suami kita, bisa pakai anak kita, bisa pakai anak kecil untuk mengingatkan kesalahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita. Jangan kita terlena, jangan kita membiarkan luka batin, kekecewaan, dan tidak mengampuni di dalam diri kita, sehingga kita tidak peka akan suara Tuhan. Jadi Tuhan yang kedua adalah saat kita melakukan kesalahan. Tetapi kembali lagi, saat kita ditegur, apakah kita bisa menerima atau kita bebal? Nah, ini hati-hati saudara. Cara Tuhan menegur adalah dengan apa yang kita lakukan. Kesalahan apa yang kita lakukan, orang lain yang akan mengingatkan kita. Seperti di ayat firman ini tadi, di Lukas 17 ayat 3-4 ya. Yang ketiga adalah melalui firman Tuhan, baik dengan membaca langsung maupun yang disampaikan hamba-hamba Tuhan di mimbar, di persekutuan, di gereja. Kita bisa baca di Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang tajam menusuk. Kenapa sampai dikatakan itu? Karena firman Tuhan itu, kita seperti nggak tahu saat kita datang ke gereja atau kita saat datang ke persekutuan, tiba-tiba khotbahnya begitu mengena ke kita, dan saat itulah kok sepertinya dia tahu ya apa yang ada di dalam hati saya. Nah, ini firman Tuhan bisa melalui hamba Tuhan, bisa kita membaca firman Tuhan. Jadi kalau baca firman Tuhan, minta Tuhan pimpin. Dan saat saudara-saudara membuka hati untuk Tuhan, saudara-saudara akan tahu. Tapi itu kembali, jadi firman Tuhan seperti pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jadi itu yang benar-benar mengena di hati kita. Tetapi kembali lagi, apakah kita
kita merespon firman Tuhan, baik melalui hamba-hamba Tuhan, baik melalui teman-teman seiman saat kita persekutuan. Nah, itu cara peneguran Tuhan yang ketiga, melalui firman Tuhan. Firman Tuhannya melalui apa? Melalui kita baca firman Tuhan setiap hari, melalui mendengar khotbah-khotbah online, maupun kita datang ke gereja, maupun datang dalam persekutuan. Tuhan bisa pakai melalui siapapun. Dan yang keempat adalah saat mengikuti perkumpulan orang-orang beriman atau persekutuan doa. Kita buka di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihatin, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi yang keempat adalah saat kita mengikuti perkumpulan orang-orang beriman atau persekutuan doa. Kita sama-sama berkumpul seiman satu saudara, saling menguatkan. Kalau kita mengalami masalah, kita berdoa bersama-sama. Di situ kuasa Tuhan bekerja, memakai siapapun. Saat mereka mendoakan kita, mereka mungkin tidak tahu persoalan kita, tetapi Tuhan bisa pakai mereka. Itu yang saya alami saat saya membuka persekutuan doa. Banyak dari mereka, Bunda kok tahu apa yang saya alami? Nah, itu karena kita satu hati, satu roh. Jadi kalau kita datang ke ibadah persekutuan atau ke gereja, pusatkan hati kita hanya pada Tuhan. Jangan datang ke gereja, jangan datang persekutuan pikirannya kemana-mana, nggak fokus sama Tuhan, percuma. Jadi nggak usah datang aja. Tetapi kalau kita fokus mencari perkenanan Tuhan, Tuhan akan berbicara melalui tempat di mana kita beribadah, melalui orang-orang yang beriman, melalui orang-orang kudusnya Tuhan. Tetapi kalau kita datang, pikiran kita tidak tertuju pada Tuhan, iblis yang ambil dan dia mengintimidasi kita, sehingga kita pulang hanya dengan sia-sia, dan firman Tuhan terbuang begitu saja. Yang keempat adalah saat kita mengikuti perkumpulan orang-orang beriman, orang-orang percaya, yaitu persekutuan doa, konseling dimanapun kita berada. Tuhan bisa pakai mereka untuk menguatkan kita. Dan yang kelima adalah lewat perkataan orang lain. Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 11. Lewat perkataan orang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Jadi itu tadi hampir sama dengan melakukan kesalahan, ya. Di sini, karena itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi ini hampir sama dengan yang poin kedua. Jadi karena itu nasihatin. Jadi kalau ada orang yang peduli, kalau ada orang yang menasihati, jangan diabaikan. Tuhan bisa pakai orang itu untuk menasihatin kita. Saudara-saudara, jadi di firman Tuhan sendiri kata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Jadi kalau kita dinasehatin orang, jangan beban. Kalau kita dinasehatin orang, jangan mengabaikan. Tuhan bisa pakai sahabatmu, saudaramu, suamimu, istrimu, siapapun. Nah, ini cara Tuhan menegur lewat perkataan orang lain. Yang terakhir adalah Matius 12 ayat 35, saat mendapat perlakuan buruk dari sesama. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi Tuhan juga bisa pakai kita dari masalah perbuatan yang kita lakukan. Jadi apa yang kita tabur kita terima. Kalau kita menaburnya baik, kita akan menerima yang baik. Tapi kalau kita menaburnya buruk, kita akan menerima. Jadi jangan katakan bahwa percobaan ini datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai manusia dengan perbuatan yang buruk, tetapi kita sendirilah yang melakukannya. Jadi yang poin yang keenam adalah saat kita melakukan kesalahan. Jadi jangan menyalahkan orang lain.
Tapi ingat, introspeksi, apa yang sudah kita lakukan. Seumpamanya kita sudah memfitnah seseorang, lalu berapa bulan kemudian kembali kita difitnah orang. Nah, kita harus introspeksi apa yang sudah kita perbuat pada orang itu. Tuhan mau supaya kita menyadari kesalahan kita, bahwa semua manusia tidak ada yang namanya suci, semuanya berdosa di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan sudah tebus dosa kita di Kalvari. Saudara-saudara, inilah 6 poin yang saya bisa bagikan bagaimana cara Tuhan menegur kita. Yang tadi yang pertama adalah lewat suara hati, yaitu melalui Roh Kudusnya. Kedua, saat kita melakukan kesalahan, orang lain mengingatkan kita. Dan ketiga, melalui firman Tuhan, yaitu baca firman Tuhan dengan membaca setiap hari, atau melalui khotbah-khotbah yang kita dengar melalui online, maupun kita datang ke gereja atau persekutuan melalui hamba-hamba Tuhan. Tuhan bisa pakai mereka. Dan yang keempat, saat mengikuti perkumpulan orang-orang beriman, orang-orang percaya, yaitu persekutuan-persekutuan doa. Di situ kita saling membangun satu sama lain, saling menguatkan, saling menopang. Dan yang kelima, lewat perkataan orang lain. Jadi kalau kita ditegur orang, dinasihatin, dengar. Jangan mengabaikan, karena Tuhan bisa pakai mereka untuk mengingatkan kita. Dan yang keenam adalah saat mendapat perlakuan buruk dari orang lain. Jadi jangan, kalau kita mendapat perlakuan buruk dari orang lain, kita introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan pada orang lain juga. Demikianlah 6 poin bagaimana cara Tuhan menegur kita. Saya berharap ini menjadi kekuatan dan menjadi pedoman bagi saudara-saudara untuk tidak mengabaikan peringatan Tuhan, untuk tidak mengabaikan teguran Tuhan. Tuhan bisa melakukan dengan caranya bermacam-macam dari 6 poin ini. Saya yakin saudara-saudara pernah mengalami. Nah, setelah mendengarkan khotbah saya ini, kiranya saudara-saudara mengerti dan memahami cara pekerjaan Tuhan, bagaimana untuk mengingatkan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pedoman, menjadi kekuatan untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rawat bangsa Indonesia, berkati bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan agar virus corona ini segera berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami imani virus corona ini akan segera berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, inilah seluruh doa yang kami boleh naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.